saya dari guru penggerak minta izin dengan Ibu karena di modul kami 1.4 itu ada membuat aksi nyata di mana kami harus diseminasikan budaya positif kepada rekan-rekan di sekolah. Nah, jadi saya mau minta izin dengan Ibu, apakah bisa hari Rabu ini saya mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif? Bisa ya Bu. Jadi ini Bu, contoh kerangkanya, ini budaya positifnya yang saya buat. Ini adalah budaya positif yang dibuat. Ini ada beberapa tahapan yang saya buat. Dan di sini berhubung guru kita hanya ada sekitar 5, di dalam situ persyaratannya 10 anggota. Jadi bagaimana ya Bu ya? Jadi kalau misalnya bisa Bu, ya untuk melengkapinya diundang aja orang tua murid. Oh, berarti undang orang tua murid untuk menambahnya Bu. Terutama orang tua murid di kelas saya aja ya Bu ya? Iya. Ya mencukupkannya 10 lebih. Nah, itu saja. Terima kasih Bu sudah mengizinkan untuk kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita hadir di sini di ruangan kelas 6 dalam presentasi saya masalah diseminasi budaya positif. Saya sebagai Ibu Yeni Herawati SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa saat ini sudah berada di sini. Jadi acaranya sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada Ibu Siti Rosida selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 3 Mentaya Seberang dan rekan-rekan guru serta orang tua murid yang ada di sini. Nah, sebelum acaranya dimulai, alangkah lebih baiknya bersama-sama kita membaca doa terlebih dulu. Doanya dipimpin oleh Ibu Mas Mulik SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai terlebih dahulu kita berdoa. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamid alina fi syafa'atil maut wa najjaka minan nar wa afwan bil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Siti Rosida sebagai Kepala SDN Negeri 3 Mentaya Seberang. Kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ibu-ibu guru SDN 3 Mentaya Seberang dan orang tua murid
yang saya banggakan. Cantik-cantik semuanya pada hari ini. Pangling. Alhamdulillah di hari ini mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua di sini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul sekaligus menjalani sebagian dari aktivitas kita sehari-hari. Ya, gurunya, orang tua muridnya, seperti itu. Dan Masya Allah, dari sekian orang tua murid yang ada di sekolah SDN 3 Teserong ini, kalianlah yang terpilih pada hari ini untuk hadir beraktivitas di sekolah ini. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga ibu-ibu orang tua murid ini hadir di sekolah SDN 3 Teserong dalam melengkapi dari pembelajaran CGP, yaitu Ibu Yeni Herawati SPD. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Siti Rosida yang sudah memberikan pengarahan kepada kita. Mudah-mudahan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan menerapkan yang namanya budaya positif. Jadi saya kemarin mengikuti dari ini modul 1 di CGP, modul 1 terakhir 1.4 untuk aksi nyata saya, maka saya memaparkan bagaimana budaya positif yang dijalankan. Apa sih budaya positif? Nah, baik, kita akan mulai dulu. Budaya positif itu adalah nilai-nilai dan keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi kita harus berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat baik di sekolah maupun di rumah, dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Nah, lalu ada budaya sekolah. Tadi budaya positifnya. Sekarang ada budaya sekolah. Budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, dan petugas administrasi, siswanya di sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Awalnya dimulai dari kebiasaan yang kecil, yang positif yang dilakukan secara terus-menerus oleh warga sekolah, sehingga menjadi karakter bagi pribadi masing-masing, sehingga menjadi budaya sudah di sekolah dilakukan karena proses yang panjang dan dukungan sistem di sekolah. Itu adalah budaya sekolah yang dilakukan di sekolah. Misalnya membersihkan kelas untuk anak-anak, itu sudah kebiasaan mulai sejak dini. Nah, budaya positif di sekolah itu memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh guru, murid. Di antaranya membangun hubungan kerjasama antar murid, guru, dan orang tua. Kalau ada kebiasaan di sekolah yang baik, lalu diterapkan lagi di rumah, itu namanya sudah membangun sebuah hubungan, menjadikan kebiasaan, menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal-hal yang baik. Murid terbiasa dengan pola hidup teratur. Jadi anak-anak itu kalau terbiasa dengan pola teratur, maka dia akan hidup dengan teratur. Akan diulanginya, jam 7 atau jam 6.15 sudah siap ke sekolah, dia akan terbiasa karena pola teraturnya. Membawa sarapan pagi ke sekolah, dia akan terbiasa. Jadi itu sebuah kebiasaan. Menciptakan kepercayaan diri dan tanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, dengan melakukan budaya positif, membangun karakteristik siswa, mengembangkan kegotong royongan dan kerjasama antar guru, murid, dan orang tua, menumbuhkan kembangkan motivasi intrinsik anak,
membangun hubungan sosial yang bagus antar warga sekolah dan menumbuhkan rasa aman dan nyaman, menumbuhkan kesadaran dari diri murid terhadap budaya positif. Ini salah satu budaya positif di sekolahan kami. Kalau guru-guru atau ibu-ibu lihat dari luar sana, kita biasanya gotong royong. Nih, ada gotong royong atau membersihkan halaman sekolah. Setiap pagi kita akan menerapkan yang namanya melihat ada sampah, terlihat apa, akhirnya kita akan membiasakan namanya budaya sekolah, yaitu gotong royong. Ini sudah masuk dalam praktik pembelajaran kami tahun 2023 ya Bu, Ibu Kepala Sekolah kemarin sudah masuk ini komunitas belajarnya, yaitu gotong royong. Nah, yang sekarang diterapkan adalah budaya positif, membawa bekal dan makan bersama. Kenapa? Karena di makan bersama, ini makan bersama dari rumah, karena anak-anak kadang-kadang saat ditanya sudah makan belum, sudah sarapan belum di sekolah di rumah, ternyata belum sarapan. Ada juga anak sudah disiapkan oleh orang tuanya, tapi katanya ada enak Bu, ada suka makannya. Akhirnya kita akan memudayakan yang namanya makan, membawa bekal ke sekolah untuk makan bersama, untuk membiasakan dia sarapan pagi. Nah, eksplorasi budaya positif itu adalah yang akan saya jelaskan adalah ada beberapa hal ini. Pertama, perubahan paradigma teori kontrol, makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan, hukuman yang sering kita lakukan. Nanti kita lihat apa sih hukuman itu bagus untuk anak, konsekuensi, restitusi, 3 perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah, tadi sebelum mulai belum kita lakukan keyakinan kelas kita. Nah, nanti keyakinan kelasnya, apakah orang ibu-ibu di sini setuju tidak meninggalkan kelas sampai kelas pembelajaran presentasi ini habis? Setuju? Iya, itu termasuk keyakinan. Tidak. Tetap bertahan di sini. Nah, boleh? Ya Bu? Oh iya. Nah, tidak jalan-jalan atau tetap bertahan mendengarkan presentasinya sedang berbicara. Boleh makan minum, boleh Bu? Oh iya, boleh. Bagaimana, setuju? Nah, itu merupakan keyakinan kelas. Nah, di situ sudah ada sedikit masuk ya. Kita lanjutkan yang nih, pertama dulu. Sebelum kita meneruskan dari semua ini, coba genggam tangannya. Genggam tangannya. Ya, ini kan dua-dua. Jadi satu orang yang genggam, satu orang tidak. Misalnya nih, genggam tangan sebelah sini semua genggam tangan, sebelah sini genggam tangan, ini sendirian. Nah, teman di sebelahnya membuka genggamannya, bisa nggak Ibu? Ini buka genggaman ini, ya. Coba, ayo buka genggamannya ya. 1, 2, 3, buka. Pertahankan Ibu. Ini genggam tangannya. Buka ya gini. Buka, harus pertahankan. Nah, harus dipertahankan. Coba ini, ayo. Bisa tidak ini mempertahankan genggamannya? Nah, ini kan tidak mau. Tidak mau. Nah, ternyata kenapa dalam genggaman itu siapa yang mengontrol kepalan tangan ini? Kita. Kan kita sendiri yang mengontrolnya. Satu pihak yang mempertahankan kepalan tangannya karena di dalamnya mungkin ada sesuatu yang berharga. Begitu juga anak-anak itu, dia mengopal. Kalau dia lagi marah, katanya, dia merasa aku ini berharga, aku ini kada salah, aku ini betul. Tapi kita yang pihak lain berusaha sekuat tenaga, ternyata tidak bisa kalau dipaksakan. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana bisa budaya positif ini akan berjalan dengan anak. Kita lihat lagi. Nih, pertama adalah perubahan paradigma teori kontrol. Ilusinya orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Sering kan? Nah, kita maksa. Baju ini gini, ini gini-gini. Nah, itu ada. Tapi sampai di sekolahan, guru itu mengontrol muridnya. Gini ya, dan gurunya lagi. Lalu kritik membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada yang mengkritik. Lalu penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata dengan penguatan yang positif itu akan mendapatkan manfaat.
itu ada teori kontrol. Realitasnya kebutuhan kita ini berbeda. Benar? Nah, stimulusnya akhirnya ada yang menyuruh sama-sama makan ayam ya. Nah, itu. Lalu semua orang melihat hal yang berbeda. Ternyata semua orang itu melihat hal yang sama. Kita berusaha pandangan orang tentang dunia. Kita mencoba mengubah orang untuk berpandangan sama, tidak bisa. Lalu ada lagi, perilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan. Bukan seperti itu ternyata di dalam teorinya. Semua perilaku memiliki tujuan. Tidak salah, tapi dia ada tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti menggenggam tangan, apakah saya buka, apa tidak. Nah, lalu saya bisa mengontrol orang lain, bisa mengontrol orang lain. Ternyata tidak. Kalau dia tidak mau, tidak bisa kita mengontrolnya. Lalu kita belajar modal berpikir kita, menang apa kalah, menang apa kalah. Ternyata di teorinya model berpikir kita harus menang. Jangan merasa kalah. Itulah teori paradigma teori kontrol tadi ya. Nah, sekarang makna disiplin dan nilai kebajikan. Setiap orang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan kepada nilai kebajikan yang universal. Sekarang ini ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbineka global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kritis dan kreatif. Itulah profil pelajar Pancasila yang kita terapkan sekarang ini. Nah, sekarang kita masuk di hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman. Pertama hukuman dulu. Bersifat satu arah, tanpa kesepakatan. Terus hukuman itu bisa fisik maupun psikis. Kayak pembulian itu psikis. Nah, hukuman fisik sudah tahu, mencatok apa itu psikis. Konsekuensi ini sudah disepakati murid. Misalnya kayak ini ada peraturan kelas di sini, tidak boleh berkata kasar. Itu termasuk peraturan. Nah, di sini sudah disepakati murid, tidak disepakati murid, tapi sudah dijalani. Murid merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi ini murid akan merasa tidak nyaman berdasarkan data yang umumnya dapat diukur. Sedangkan restitusi, kita akan menjalankan nanti namanya restitusi. Bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan bukan paksaan. Makan nih es nih, minum nih, makan nasi nih, bukan paksaan tapi tawaran nanti. Nah, lalu menuntut untuk menilai diri, fokus pada solusi dan mengembalikan harga diri murid yang salah pada kodratnya. Nanti ke sana. Pertama dulu hukuman. Kira-kira apakah di antara 6 kalimat ini apakah hukuman atau konsekuensi? Lihat yang pertama, lari di lapangan karena terlambat. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Lari di lapangan. Hukuman kalau konsekuensi kita lihat, berdiri di dekat karena tidak mengerjakan PR. Iya, hukuman. Menulis 10 kalimat penyesalan di buku tulis. Iya, itu konsekuensi karena dia melakukan kesalahan, maka dia akan mendapatkan sebuah yang dikerjakan ulang lagi kayak gitu. Menyapu kelas sendirian karena telah membuang sampah sembarangan. Konsekuensi. Mengganti buku teman karena sudah mencoretnya. Konsekuensi. Mengantar teman ke UKS karena telah mendorongnya saat bermain. Konsekuensi. Jadi ini ada beberapa hukuman dan konsekuensi. Sekarang restitusi. Nah, restitusi tadi. Restitusi bukan menembus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Bila dia murid melakukan kesalahan, bukan kita menembus kesalahannya, tetapi kita akan belajar dia bagaimana caranya supaya kesalahan itu tidak akan terulang. Memperbaiki hubungan kalau dia berkelahi dengan temannya. Tawaran
menjadi anak yang aktif dan kreatif, akhirnya dia akan jatuh. Jangan sampai kayak gitu. Ini ada 3 motivasi perilaku: menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ternyata ini berlaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang percaya diri. Dihukum oleh penghargaan. Selama ini ada kita melakukan sebuah penghargaan. Wih, bagus anak muda dapat hadiah permen. Kan penghargaan. Ternyata itu menghukum bagi dia. Kenapa? Karena penghargaan tidak efektif dan dapat merusak hubungan. Tidak efektif penghargaan. Hubungan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi ketepatan hukum, berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kita akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi sekarang jangan membuat sebuah peraturan, tapi keyakinan kelas yang bersama-sama menyetujuinya. Nah, kalau dulu ada peraturan kelas itu secara kecil, ya orang-orang sekecil ini, ada keyakinan kelas agak membesar, lingkungan positif, dan adanya budaya positif. Ini ada 5 kebutuhan kita. Pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan atau pengakuan, kebutuhan kita, kebutuhan kebebasan untuk anak-anak kita, kebutuhan akan kesenangan. Jadi ada 5 ini kebutuhan anak itu. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada identitas masalah. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira ini kebutuhan apa? Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Lalu, apakah ini cinta? Apakah penguasaan? Pembuatan rasa bersalah? Ya. Kedua lagi, ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Ini apa kira-kira? Cinta dan kasih sayang, apa penguasaan? Lalu ada lagi, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, aku bosan belajar mewarna terus di dalam kelas. Ternyata dari 4 kata itu, yang pertama, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu adalah penguasaan. Dia menguasai gurunya karena gurunya mengejarnya katanya. Lalu ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Ternyata anak-anak itu memerlukan cinta dan kasih sayang. Lalu ada lagi, ini kita sering bicara, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah membuat rasa bersalah. Dia merasa bersalah. Dan ibuku ini kecewa denganku. Nah, aku bosan belajar mewarna terus di dalam kelas. Ternyata anak-anak ini memerlukan sebuah kebebasan. Jangan terpaku terus. Nah, selain itu ada lagi 5 posisi kontrol. Penghukum. Selama ini kita sering melakukan penghukum. Dampak pada murid adalah penghukum perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang-ulang kali melakukan tersebut karena kita hukum. Besok dia akan melakukan lagi, paling nanti dihukum katanya. Ada lagi membuat rasa bersalah. Nih, ada biasa guru bersuara lebih lembut yang biasanya dilakukan membuat merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan. Aduh, ibu kecewa dan kamu sudah mengumpulkan gelas. Itu membuat merasa bersalah. Sebagai teman, guru posisinya sebagai teman, tidak menyakiti murid, dia akan membawa sebagai teman. Kadang-kadang di rumah seperti itu ya, bawa murid kita menjadi teman. Nah, lalu memantau guru. Memantau murid, pada yang biasanya dilakukan sebagai pemantau itu memantau, menghitung, mengukur kedisiplinan murid. Kami sudah 2 kali terlambat masuk sekolah, kalau besok jadi 3 kali. Nah, itu pemantau. Yang kita harus lakukan adalah kita memanajernya. Manajernya sebenarnya kita. Dari yang 4 ke 5 ini adalah yang kita harus lakukan adalah sebagai manajernya, yaitu memiliki keterampilan teman maupun memantau. Dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kita akan guru pada posisi ini. Biasanya guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabnya. Misalnya dia terlambat masuk sekolah, kenapa? Datang sudah jam berapa ini? Oh ya Bu, jam ini. Bagaimana keyakinan kelas kita? Kan tidak boleh datang tepat waktu. Kenapa bisa terlambat? Kita harus tanyakan gitu. Jangan langsung nomor 1 tadi dihukum, tapi kita memanajer dia, mencari solusinya bagaimana.
Ini tadi. Lalu nih kalau penghukum biasanya lah patuhi aturan saya atau awas. Sering kan lakukan seperti itu? Nah, kamu selalu saja salah mengerjakan tugas atau selalu yang terakhir selesainya. Biasanya ini adalah kalimat hukuman. Kalau kalimat membuat rasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi dia merasa bersalah, aduh ibu ini kecewa dengan pujian. Lalu berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Nah, ini mati merasa bersalah. Ada lagi menggunakan hubungan baik dan humor. Ayo bantu ibu nih. Biasanya kan ada kayak gitu. Yo kerjakan tugas nih sama-sama kita. Ayo sudah. Nanti ibu bantulah bereskannya. Nah itu adalah hubungan teman. Ada lagi memantau. Misalnya dia terlambat sekolah. Peraturan apa tadi yang peraturan kita? Ini memantau. Nah kalau sebagai manajer kita akan tanya apa yang kita yakini tentang keterlambatan sekolah tadi. Dia akan menjelaskan bahwa keyakinan kelas kita tadi tidak boleh terlambat. Apa yang kamu meyakininya? Lalu jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Anak-anak akan berpikir, oh ya nanti akan diperbaiki. Mungkin seperti itu. Nah, bagaimana kita akan melakukan sebuah budaya positif? Misalnya jangan menghukum tapi manajer kita kan sebagai seorang manajer. Ternyata ada yang namanya segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini yang kita lakukan kepada murid atau anak kita. Jangan langsung misalnya dia melakukan kesalahan yang tadi memecahkan gelas, langsung marah-marah. Kenapa ini? Padahal kita tanyakan dulu keyakinan rumah apa yang kita lakukan. Oh ya bu, tadi saya tergetuk, akhirnya jatuh. Nah, bisa lagi, kenapa bisa dilakukan seperti itu? Nah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Kenapa kita harus menggunakan restitusi? Adalah sebuah proses untuk menanamkan disiplin positif pada murid dan anak kita. Tetapi bukan untuk menebus kesalahan atau menghukum, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan dengan usaha dan inisiatif dari murid. Jangan dari kita, dari dia. Kalau dia melakukan salah, oh ya bu, nanti tidak akan melakukannya lagi. Nanti akan bersihkannya. Nah, itu adalah salah satu inisiatif dia sendiri. Jangan bersihkanlah kita, harusnya bersih-bersih di lab diapain. Nah, itu bukan. Tapi dia yang memberikan inisiatifnya. Berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalan kepada dia. Nah, disitulah betapa pentingnya kita segitiga restitusi ini kita harus terapkan di sekolah. Apalagi misalnya anak tadi yang tidak mau makan, dia tidak mau makan, di rumah katanya saya tidak mau sarapan bu, saya langsung sekolah. Akhirnya sampai di sekolah agak saat belajar ngantuk karena begadang jam malam. Bagaimana kita segitiga restitusinya? Yaitu menanyakan dulu, kenapa kamu lesu hari ini? Jangan langsung marah-marah, dikerjakan ini. Bukan seperti itu, tapi kita tanyakan, kenapa kamu bisa lesu saat belajar ini? Oh ini bu, lu lesu gara-gara lu nih tadi di rumah malam tadi begadang. Tahu nggak malam mereka begadang? Oh tahu bu, lu lagi rame buat acara. Nah, lalu bagaimana kalau kamu begadang? Nah, bisa kita menjelaskan seperti itu. Mengapa restitusi itu sangat penting? Bukan langsung secara menghukum, tapi kita harus melakukan restitusi terhadap anak terlebih dahulu. Menanyakan kenapa dia bisa melakukan hal tersebut. Jangan langsung menghukumnya. Nah disitulah tadi restitusi. Bagaimana hari ini diseminasi tentang budaya positifnya? Kira-kira bisa kita menerapkan tentang kita sebagai menjadi manajer di dalam mendidik anak kita, mengontrol anak kita untuk melakukan yang lebih baik lagi. Jangan kita langsung menghukum atau memberikan penghargaan, tapi kita melakukan segitiga restitusi. Nah itulah, semoga dengan diseminasi ini semoga bermanfaat bagi
ya di sini ya. Kebetulan bapak-bapaknya tidak ada. Bagi ibu-ibu bahwa budaya positif itu penting untuk anak kita supaya dia lebih kreatif. Kita harus menjalankan profil pelajar Pancasila di mana anak harus berbudaya positif. Nah, terakhir kita ice breaking dulu. Semuanya bisa berdiri. Di sini tidak, bukan nyanyi. Nah, sekarang ke sebelah sini kalau ada mejanya ke sini. Kira bisa bergerak. Kita akan main kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, ada geser dulu. Ya. Kita akan ice breaking kepala, pundak, lutut, kaki. Jangan sampai kalau ucapan mulai lutut malah di kepala. Iya, konsentrasi. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut. Nah, ada ya kaki. Ayo lagi, sekali lagi. Nah, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Hati-hati konsentrasinya. Sekali lagi. Ayo, sekali lagi. Nah, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut. Nah, karena melihat saya megang kepala, lalu megang kepala, padahal saya bilang lutut. Betul ya, terima kasih. Itulah tentang konsentrasi. Terima kasih. Inilah definisi budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan sekitarnya. Mudah-mudahan anak kita mengikuti sesuai dengan zaman, dengan kodratnya, dan berbudaya positif. Saya tutup. Saya akhiri presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Yani, SPD dari SD 3 MTS Seberang, mengucapkan terima kasih kepada Bu Yeni Herawati atas bimbingannya tentang pembelajaran diseminasi pembelajaran positif lingkungan sekolah. Semoga pembelajaran yang telah Ibu Yeni Herawati berikan ini dapat kami terapkan di sekolah kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mangkulit SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam, dari kegiatan presentasi Ibu Yeni Herawati. Semoga dengan diseminasi budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kami. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita memasuki ajaran baru di kelas 6. Nah, sebelum kita belajar pembelajaran kita di kelas 6 ini, terlebih dulu kita akan membuat tentang keyakinan kelas kita. Kalau di zaman dulu itu katanya peraturan, sekarang ini namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini harus kita jalankan bersama. Nah, sekarang misalnya kalau kemarin di kelas 5 membuang sampah, boleh membuang sampah di dalam kelas? Tidak. Habis itu boleh berisik waktu belajar? Nah, itu peraturan. Sekarang kalian bikinkan. Kira-kira kelas seperti apa yang kalian mau? Hah? Nih, Ibu beri kertasnya, tulis. Kelas seperti apa yang kalian mau? Tulisan.
seperti apa? Sudah, Mak? Dah, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, sekarang coba siapa yang sudah taruh di sini? Nah, sini atasnya. Nah. Ya. Majid. Ayo Majid, tolong disimpan dulu Majid. Makanannya ini punya Majid. Oh iya, ayo simpan dulu. Sudah ini Majid, simpan dulu ya makanannya. Kita lihat sekarang keyakinan kelas kita menurut teman-teman. Yang pertama, jangan berisik. Ini termasuk keyakinan kelas apa aturan? Nah, berarti jangan berisik kita taruh di sini dulu karena ini berupa aturan. Lalu di sini ada kerjasama. Ini keyakinan kelas ya. Jadi di dalam kelas ini harus adanya kerjasama. Dilarang makan di kelas. Ini termasuk aturan. Ada yang makan di kelas? Nah, tolong ya makan di kelasnya. Hormati semua orang. Ini keyakinan kita. Lingkungan belajar yang aman. Bagaimana caranya yang aman? Jangan ada perkelahian. Harus saling seperti saudara. Jujur ya dalam kelas. Kalau jujur berarti tidak boleh ada apa? Kalau jujur tidak boleh ada misalnya mencoret buku temannya lalu kadang tidak mengaku. Janganlah. Nah, kita di kelas harus datang tepat waktu. Ada yang terlambat? Alhamdulillah, hari ini tidak ada yang terlambat lah masuk sekolah. Lalu jaga kebersihan kelas. Bisa menjaga kebersihan kelas? Bisa. Ini keyakinan kelas kita ada 6. Lalu yang peraturan tadi kita ganti kalimatnya. Kalau misalnya jangan berisik itu terlalu perintah. Sekarang jangan berisik itu diganti apa? Ayo, jagalah apa? Ketentraman kelas. Nah, ketentraman kelas ini. Lalu dilarang makan di kelas. Apa? Kalau kamunya jangan kalimat itu berarti kalimatnya apa? Harus memperhatikan guru saat belajar. Nah, ini berarti semua sudah setuju dengan keyakinan kelas kita? Sebelum kita mulai belajar? Setuju. Coba maju, Eva maju. Ya, Eva bacakan dulu supaya teman-teman mengingatnya. Keyakinan kelas apa saja yang harus dijalani? Yuk, baca. Hormati semua orang. Jagalah. Terus apa? Harus memperhatikan saat ibu menjelaskan. Ya. Ayo Adit lagi baca yang keras Adit. Ayo Adit baca Adit. Baca Adit. Bersihan. Jagalah ketenteraman. Harus memperhatikan ibu yang menjelaskan. Ya, sudah. Sekarang kita akan belajar. Jadi harus diingat selalu tentang keyakinan kelasnya. Oke, sekarang sebelum kita belajar boleh istirahat dulu 5 menit. Ya, sudah. Silahkan duduk Majid. Majid tahu ibu panggil ke sini? Tahu. Tadi Majid waktu belajar tadi tentang keyakinan kelas kita tadi Majid lagi apa tadi? Lagi makan. Oh, lagi makan. Kira-kira Majid melakukan kesalahan atau tidak makan? Kesalahan Bu. Kenapa? Karena Majid makan. Kenapa Majid makan tadi?
sudah terlanjur dibuka sebelum ibu datang. Nah, keyakinan kelas kita tadi apa? Bahwa kita harus memperhatikan diri. Nah, nanti kira-kira kalau Majid sudah menjalankan keyakinan kelas, apa Majid akan melakukannya lagi? Tidak. Berarti kalau nanti terjadi seperti itu bagaimana Majid? Harus menyimpan terlebih dahulu makanan. Iya, setelah berakhir baru Majid makan snacknya. Ya, kira-kira bisa Majid menjalankan seperti itu? Bisa? Ya, jadi Majid, ibu juga sering loh bisa pengen makan atau pengen minum waktu lagi pembelajaran lah. Ternyata di kelas kita memiliki keyakinan bahwa waktu pembelajaran makanannya disimpan terlebih dahulu karena itu akan mengganggu konsentrasi teman. Nah, nanti Majid kalau nanti kebetulan waktu pas masuk ibu makanannya sudah dibuka, belum dikat dulu ya, bisa? Bisa ya. Terima kasih Majid ya. Majid boleh